Hak asasi manusia atau HAM merupakan prinsip-prinsip moral dan hukum yang melindungi martabat dan kebebasan setiap individu. Meskipun deklarasikan HAM modern relatif baru, akar-akarnya dapat ditelusuri kembali ajaran agama dan filosofi yang telah ada selama berabad-abad. Dalam konteks Kristen, pemahaman tentang HAM berakar kuat dalam kitab suci dan ajaran gereja. Yang pertama, HAM dalam kitab suci baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru mengandung prinsip-prinsip yang mendukung HAM. Beberapa contohnya. Yang pertama, martabat manusia. Kejadian 1 ayat 7 menyatakan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, memberikan dasar teologis untuk martabat setiap individu. Ini berarti setiap orang memiliki nilai intrinsik yang tidak bergantung pada prestasi atau status sosial. Yang kedua, keadilan dan kebenaran. Sepanjang kitab suci ditekankan pentingnya keadilan dan kebenaran. Buku-buku seperti Keluaran dan Ulangan berisi hukum-hukum yang melindungi orang miskin, janda, yatim piatu, dan orang asing menunjukkan komitmen untuk melindungi kelompok rentan. Yang ketiga, pengampunan dan keselamatan. Ajaran tentang pengampunan dan keselamatan menandakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bertambah dan pemulihan, terlepas dari kesalahan masa lalu. Yang kedua, HAM dan ajaran gereja. Ajaran gereja yang berkembang sepanjang sejarah telah secara konsisten menekankan pentingnya HAM. Dokumen-dokumen resmi Gereja Katolik. Yang pertama, kesepakatan gereja. Ajaran gereja menegaskan bahwa HAM berasal dari martabat manusia yang diciptakan menurut gambar Allah. HAM bukan sekadar hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, peran gereja. Memiliki peran penting dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Ini mencakup pendidikan dan aksi nyata untuk melawan ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Gereja harus menjadi suara yang tertindas dan memperjuangkan keadilan bagi manusia. Yang ketiga, tantangan dan pertimbangan. Meskipun kitab suci dan ajaran gereja menyediakan dasar yang kuat untuk HAM, tetap ada tantangan dan pertimbangan. Yang pertama, interpretasi kitab suci. Interpretasi kitab suci dapat berbeda-beda dan beberapa ayat salah digunakan untuk membenarkan diskriminasi yang kontekstual dan bertanggung jawab. Konflik nilai. Terdapat konflik antara nilai-nilai agama dan nilai-nilai sekunder dalam konteks HAM. Gereja perlu mencari jalan untuk menjabatani perbedaan dan mempromosikan dialog yang konstruktif. Penerapan praktis. Penerapan HAM dalam konteks nyata seringkali menghadapi rintangan. Gereja perlu terlibat aktif dalam proses politik dan sosial untuk memastikan bahwa HAM dihormati dan dilindungi. Kesimpulan, kitab suci dan ajaran gereja menyediakan dasar yang kuat untuk pemahaman dan pembelaan HAM. Gereja memiliki peran penting dalam mempromosikan, melindungi, dan menegakkan HAM bagi semua orang tanpa memandang latar belakang atau perbedaan. Tantangan terletak pada interpretasi yang bertanggung jawab atas kitab suci, dialog yang konstruktif dengan berbagai perspektif, dan komitmen untuk menerjemahkan ajaran-ajaran tersebut ke dalam tindakan nyata untuk membangun dunia lebih adil dan manusiawi.